Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, takmir masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, wabil khusus pembawa kipas angin yang saya hormati, segenap panitia pengajian di Jamaah Masjid Al-Hikmah yang malam hari ini mengambil tema dasmu ini orang kayak atau kuatkan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kok beberapa yang lihat temen ya kayaknya panitianya ada ini cetak gitu, serta kaum muslimin wal muslimat Jamaah Tengah Kebon rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bisa sowan Bapak Ibu warga masyarakat Bagurejo Gerabak. Ini jadwal terakhir saya hari ini, titik keempat. Jadi sisa-sisa tenaga saya akan saya kuras untuk Bapak Ibu di Gerabak. Semata-mata saya lakukan karena cintaku kepada kalian. Kalian tahu cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk separuh, tapi kamu harus yakin cintaku padamu lillahi ta'ala. Ibu-ibu tahu cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Mudah-mudahan kehangatan kita malam hari ini walaupun suasananya dingin akan menjadikan kita insya Allah bersama di dunia dan bersama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya doakan takmir Masjid Al-Hikmah masih surga paling pertama berangkat habis pengajian. Jadi pengajian modar ya. Ibu bapak rahimakumullah, ketika saya diundang ke sebuah keluarga di Belanda, tepatnya di kota Amsterdam. Belanda ibu kotanya Amsterdam, Indonesia ibu kotanya terendam. Saya kemarin ngaji di Jakarta, saya bilang 2019 kita tutup dengan kenangan, 2020 kita buka dengan kenangan. Kalau kamu beda pasti. Ibu kota boleh pindah ke ibu kota, pindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Wah, serarepek. Kalian bukan matamu. Ketika di Belanda, saya ditanya sama seorang wartawan dari Inggris, tepatnya dari majalah Reuters yang berbasis di UK, United Kingdom, atau kita mengenal GBR, Great Britania Raya, yang kita kenal dengan Eko Negara Inggris. Saat itu untuk murahnya enggak om. Berat guys. Kenapa saya pakai kacamata? Belereng guys.
Kenapa Bu? Coklat. Kok kamu nafsu amat sama matamu? Kamu itu datang ke sini pengen mendengarkan ngajiku apa pengen mendelok mataku? Ketika di Belanda saya ditanya, Gus, Anda itu di Eropa dikenal sebagai dai yang sering berkecimpung di dunia malam, yang binaannya anak-anak dunia malam, anak-anak karaoke, nightclub, diskotik dan lain sebagainya. Jamaahnya LC, Purel. Apa dia Purel? Perempuan rela diusel-usel. Mereka bekerjanya di mana? Puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Pekerjaan mereka apa? Mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Pekerjaan mereka apa? Karaoke, katok rock dibuka. Pertanyaan dari wartawan begini, cangkemnya kayak dangdutan, asli cuit, eksperimen ya. Ini seragam apa ya? Aku seragamnya kayak Mas Ibra. Apa namanya? SNK VIP itu artinya apa? Kepanjangannya apa? Versi integrasi beranda. Tak pikir versi hitam. Ini yang tengah, lainnya kayak iblis lah. Waktu itu pertanyaannya begini, karena ini di sini ada tulisan, saya nggak paham kok tahu-tahu tuh kuatkan akidah Ahlus Sunnah. Jadi dimaksud tuh iya apa aku paham. Tok banyu apa nutok apa untuk apa petok kan kita nggak paham. Wayai. Coba Anda perhatikan. Dia ini viral kopi ini gelasnya. Ya. Kere. Sumpah, di mana-mana pengajian saya belum pernah dikasih kopi dengan gelas seperti ini. Mensisihkan. Iya. Orang masalah mulai apa boten, aparat gue cangkir. Iya, ini pengajian gelasnya kayak gini. Kalau gelas angkringan, aku gelas angkringan. Terus dia ini buang kan tutup pimpah. Biar kamu bisa kok, apa yang mau terjadi? Ya nanti nyanyi, ya jam 5 pagi coba. Pertanyaannya begini, agama itu kan berkaitan dengan nilai, dengan pahala kebaikan, kemaslahatan. Sementara dunia malam itu berkaitan dengan kemaksiatan dan dosa. Pertanyaan saya adalah, kata wartawan waktu itu, kok Anda bisa nilai value agama diterima oleh anak-anak dunia malam? Bahkan tidak hanya dunia malam, tetapi dunia prostitusi. Kayak di Sarkem, kalau di Pasuruan ada Guyangan, di Kediri ada Semampir, di Surabaya ada Doli, di Ambarawa ada Bandungan, Semarang ada Sunan Kuning. Kok Gus Miftah apa? Ya apa, kan aku kiai lonte. Goblok temen.
di matamu. Apa oh, cengeng-cengeng kayak gini. Hampir semua tempat prostitusi itu saya pernah masuk. Bahkan kemarin saya ngaji di Cikarang, Jakarta, saya melintasi Kalimalang, ada mbak-mbak PSK di pinggir jalan. Begitu kaca mobil saya buka, langsung mereka teriak-teriak, Gus Miftah mampir. Dari PSK baru nunggu tamu, mobil saya buka, Gus Miftah mampir. Saya jalan, selamat datang Gus Miftah, Presiden para londe. Akhirnya saya ke ATM ambil uang satu topok, tak kasih uang 100.000. Malam ini kamu gak usah kerja ya, malam ini gak usah kerja ya. Iya Pak Kiai, iya Pak Kiai. Dan saya itu biasa. Kalau saya ada waktu, saya ke lokalisasi bawa uang, tak kasih uang 100.000, tak kasih makan. Malam ini kamu istirahat ya. Oke Pak. Manut. Kalau kok kemudian besok dia bekerja lagi, minimal malam itu saya mencegah mereka dari kemaksiatan. Mereka kadang-kadang bilang begini sama saya, Abah itu lucu ya. Mana duit tak pernah gelem dikeloni. Nah, emangnya aku cowok apaan? Waktu itu jawaban saya apa? Kenapa agama yang berkaitan dengan nilai, value bisa diterima di dunia malam dan kemaksiatan? Saya sampaikan apa yang saya lakukan ini adalah amaliyah, tuntunan ideologi yang berasaskan kepada akidah ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan saya tambahin, tidak hanya ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Karena kalau ngaku-ngaku ahlus sunnah wal jamaah banyak, semua orang selain Syiah itu ngakunya ahlus sunnah wal jamaah. Tapi mohon maaf, yang mempunyai komitmen kebangsaan dan keumatan yang jelas itu tidak hanya ahlus sunnah, tetapi ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Maka sekarang banyak orang-orang yang ingin memisahkan antara ahlus sunnah dengan NO. Bahasanya mereka begini, nggak usah NO-NO-an, yang penting ahlus sunnah. Dengan mengatakan ada kecap mereknya babi, sama ada babi mereknya kecap. Mereka mengatakan milih kecap walaupun mereknya babi. Artinya mereka ingin mengatakan nggak penting bendera NO, yang penting ahlus sunnah. Saya sampaikan, kalau ada orang mengatakan nggak penting NO, NO-an, yang penting ahlus sunnah, saya pastikan orang seperti ini pasti Wahabi. Kenapa? Arab Saudi itu dulunya ahlus sunnah, tetapi nggak ada organisasi yang membentengi menjaga ahlus sunnah. Maka sekarang Arab Saudi ahlus sunnahnya hilang, dikuasai oleh Wahabi. Maka kenapa di Indonesia ada Nahdlatul Ulama? Fungsinya adalah untuk menjaga kelestarian amaliyah ahlus sunnah wal jamaah. Mereka tanya lagi, emangnya kalau An-Nahdiyah itu menyenangkan? Jelas sangat menyenangkan. Maka pola keberagamaan orang NO itu santai, slow. Pengajian juga karo guyon. Karena kita Sadiliyah. Karena Imam Sadili mengatakan apa? Kalau kamu punya kiai, ngajinya kok gak bisa tersenyum, tinggalkan. Kiai kok cangkemnya antos. Bila cara ngajinya awake dhewe ngaji alon, aku ngaji alon mergo sadaraku sapa santri sing nakal ra iso aku ngaji alon mergo sadaraku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada kamu menang. Tapi ya beda, mundur alon-alon. Aku mundur alon-alon mergo
mergo sadar aku sapa dadi tentara gajine ra sepira. Masuk Gus Miftah goblok. Jadi orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah itu slow karena kita mengenal istilah Islam wasatiyah, Islam yang tawasud, yang di dalamnya mengajarkan toleransi atau tasamuh. Maka Islamnya Islam yang santuy. Jadi bukan Islam yang keras. Kenapa? Karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka pengajiannya yang menyenangkan, diiringi hadroh, diiringi organ, piano boleh. Kadang-kadang kayak Gus Miftah itu lagu dangdut jadi lagu sholawat. Saya pikir yang mending lagu dangdut jadi lagu sholawat daripada lagu sholawat jadi lagu dangdut. Lagunya sholawat, ya toibah, masuk gerabak, bang toibah. Jadi Islamnya Islam yang menyenangkan, bukan Islam yang menakutkan. Itulah alasan utama kenapa saudara Deodatus Dedi Sanjoyo Cahyadi alias Dedi Corbuzier akhirnya memilih masuk Islam melalui saya. Karena menurut Dedi, Islamnya Gus Miftah itu menyenangkan. Maka ketika dia telepon sama saya, bro, I will to be a Muslim, saya pengen jadi orang Islam, saya tolak. Gak usah, kamu gak usah masuk Islam. Kenapa bro? Jadi orang Islam itu berat, Ferguson, berat. Kamu gak akan kuat. Cukup aku saja. Dia ngeyel, pokoknya saya mau masuk Islam. Saya bilang sama dia, kalau you pengen masuk Islam silakan cari Ustadz Kiai di Jakarta. Oh temanmu banyak. Waktu itu Dedi jawab, you ingat gak apa yang lu sampaikan sama Ai? Apa bro? Dulu Gus Miftah pernah bilang sama saya, besok wajahnya Dedi Corbuzier masuk Islam itu seperti apa tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya keras, maka Islam itu akan penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masuknya galak, maka Islam akan penuh dengan kegalakan. Pintu masuknya suka marah, maka Islam mau penuh dengan kemarahan. Dikit-dikit takbir. Kalau orang dulu itu dengar takbir menyenangkan, Pak. Saat lagi menakutkan. Takbir, Allahu Akbar. Saya jawab, Sami Allahu liman hamidah. Sopir saya jawab, Rabbana walakal hamd. Saya sampaikan kepada dia, tapi kalau pintu masuknya ramah, maka Islammu akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Dan Dedi waktu itu bilang, kalau saya harus masuk Islam melalui pintu yang ramah, this is you, not others. Itu adalah Gus Miftah, bukan yang lain. Saya tanya, kenapa kamu bilang Islam saya menyenangkan? Jelas, pengajian di tempat umum diterima, di kampus diterima, di pesantren diterima, di lonte diterima. Dan itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Kenapa? Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Itulah alasan kenapa saya pakai kacamata hitam kalau pengajian. Karena kalau ada yang seksi saya lirik tidak ketahuan. Makane. Kuri. Arep ngomong kopi masih kayak piye Pak Gotong. Kere. Apa seneng ya? Pengajian jam terakhir gelasnya cilik. Tak video visit. Mau tak viral lagi. Tak miriknya jenenge siapa? Tak miriknya jenenge siapa? Risman Karis. Suasana pengajian teman-teman kayak uka-uka ya. Pikirnya temen gak ada lampunya ya. Bajingan. Tak video ini. Saya sedang pengajian di Bogorjo berapa? Biasanya kalau dikasih minuman tuh kopi cangkirnya cakep.
Dan khusus hari ini gelasnya ya Allah. Ini pengajiannya di mana? Di Masjid Al-Hikmah, takmirnya namanya Risman Karis. Saya doakan takmirnya panjang umur. Seperti orang sedunia mati, Risman Karis hidup sendiri. Orang tepuk tangan goblok. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi bagaimana kemudian kita tampakkan wujud Islam itu yang menyenangkan? Maka hampir setiap kali saya pengajian di luar negeri itu pasti ada orang masuk Islam. Saya kemarin pulang dari Hong Kong, alhamdulillah begitu mas saya pengajian ada orang naik panggung, saya pengen masuk Islam. Saya 2 hari yang lalu diundang pengajian Raja Kelantan Malaysia. Mereka pengen tahu tahlilan ala Nahdlatul Ulama karena suaminya rajanya meninggal kemarin pas peringatan 100 harinya. Saya diundang ke Malaysia, akhirnya saya berangkat ke sana. Ya kalau kamu nggak kaget aku minumnya kapan? Kan pakai cara. Ya, selamatan di situ ya. Oh, bisa tidak selawat langsung lagi ya. Ini dicekal nih. Kepala siapa? Wes tua temen ya. Enggak. Apa? Apa? Anaknya 3. Bukan macam temen. Minta lagu apa? Lagu baru atau lagu lama? Belum jadi. Darbukanin. Oh, orang menyakitkan temen ya. Lagu apa? Kecamatan Sawat. Ini kan Gus Miftah kok di tempat sih. Malah cendol dawet. Belakangnya cendol dawet itu apa? Tahu bulat digoreng dadakan harganya. Ini bapaknya rumah ke tahu bulat digoreng dadakan kecil harganya 500-an. Masa punyamu gede rasanya enak dijual gratisan? Mantan deh. Karena aku jadi ingin bawa HP apa enggak? Yang hadir ini bawa HP apa enggak? Ada flashnya apa enggak? Coba flashnya dihidupkan, lampunya dimatikan. Kalau nggak bisa mati lampunya, Risman Karis tak pateni. Jangan jadi pateni matamu. Ini langsung ngomong ya. Oh ini jalur duitmu kan? Ngerti? Lala tenang. Minta waktu untuk mengedarkan kotak infak. Loh, aku curiga. Jangan-jangan untuk ngamplopi kiai kan dari kotak infak. Ini temen ya. Ya semuanya coba lampunya dimatikan, flashnya dihidupkan. Oh pemulutok miskin amat ya. Lampunya paten ini para somati butuh gue. Ayo lampu matikan. Lampu. Kok jadi paten? Lah ini kalau penyanyi gua apa ya? Mari dia paten ini. Apa milih siapa untuk orang baik? Satu ini. Yo, selawatan yo. Yo, selawatan.
selawatan. Semuanya diangkat. Itu mata ini diucap. Yuk, diangkat yang tinggi. Selawatan. Lagu di wong NU, aku cinta sama NU. Ayo, diangkat semuanya. Sholli wa sallim iman ala mada. Sholli wa sallim iman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Sholli wa sallim iman ala mada. Sholli wa sallim iman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah kanggo njaluk wajan Quran najan sakalimah. Lamun ora dikirimi banjur balik bebas pilih. Paling nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli wa sallim iman ala mada. Sholli wa sallim iman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Kebacut temenan ger anak turunku, kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam donya, bakal taring kasih donyaku sing isih ana. Sholli wa sallim iman ala mada. Sholli wa sallim iman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada.
Iya. Kok kalau udah gimana? Modar dengan lampu nih birawiri. Apa ya? Sallallahu alaihi Muhammad. Mau selawatan lagi? Mau. Sekarang selawat yang muda-muda aja. Bisa apa Ustaz? Selawat yang muda. Injil Kokolon dari mantan, pamer bojo, kapan nomor berjanji. Biar aku sebetah suwe-suwe rumah, nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah. Biar wis tak wanti-wanti aja mlebu mburi. Aku nih kan nom bae biasa. Ditinggal rapi versi Gus Miftah. Setelah Mustafa ya Gus. Kalau ketemu cinta tak terpisahkan jadike yo. Tak kuwi iki aja ngutulanan. Mergo tekku sanggane kentongan. Kita nonton itu apa sudah jadi bukan sekarang kayak dulu apa kata tadi kok ini kolonial ya aku rasane loro nyawang konco atau karo agama salate ya ditinggalno apa iki wis jamane cacahan non kehilangan akhlake waktu disemeni ayo rene kendang ngaji sholawat ya Rabbi
karo kanca. Loro hatiku. Mbak, iya, banser calon imammu. Iya. Sampaikan kepada para banser. Doakan Maya, doakan ibu, relakan dia jadi imamku. Menang. Doakan Maya, doakan ibu, relakan dia jadi imamku. Di bawah doamu juga restumu, majulah ibadah istikharahmu calonku. Jangan ngejam jalan sebelum kamu halalkan. Perdalamlah agama dan pendidikan, jangan hiraukan godaan si setan. Doa yuk terus doa, singkirkan mantan kikislah semua para penggombal dan buaya. Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada, teruskanlah perjuangan. Ku relakan, ku rela berkorban. Kamu halalkan, ku rela berkorban. Malah kalau aku menang, kamu ngiri, akunya bertahan, kamunya lari. Jomblo kasihan amat. Berakit-rakit penghulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Pahit. Pertanyaannya, dari mana orang-orang Ahlus Sunnah itu ke Islam yang menyenangkan? Karena itulah Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya kasih contoh satu kasus saja. Contoh bagaimana kemudian Rasulullah itu sangat menyenangkan, bahkan tidak hanya sesama umat Islam, kepada semua umat lain. Karena kehadiran Muhammad adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bukan hanya rahmatan lil muslimin, tapi untuk semua alam. Saya kasih contoh. Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Di kota Madinah itu ada tokoh besar namanya Abdullah bin Ubay. Walaupun namanya Abdullah, dia bukan orang Islam tapi orang kafir. Makanya ketika Deddy Corbuzier tanya sama saya, apakah saya masuk Islam harus ganti nama? Saya jawab tidak. Gak ada kewajiban orang masuk Islam harus ganti nama. Waktu itu saya soalkan Kiai Ma'ruf di kediaman beliau mengatakan begini, Mas Deddy kalau mau dikasih nama saya tambahi Ahmad atau Muhammad. Deddy tanya sama saya, Gus Miftah pilih apa? Kalau saya pilih Ahmad, berarti nama saya siapa? Ahmad Deddy. Apa jawaban Deddy? Kok kayak Ahmad Dhani? Makanya dia nggak mau pakai sampai hari ini. Maka kita menggunakan nama Deddy Corbuzier. Dan yang paling menjengkelkan kalau ketemu jamaah pasti tanyanya begini, Gus tanyain Mas Deddy sudah sunat apa belum? Nah, sudah sunat. Kalau ibu-ibu nggak percaya, besok saya foto, saya posting ya. Itu orang HP yang proses oh pasang status gitu. Statusnya kayak gini, aku nganan, gue ini mau aku bertahan, gue kalau mau liyo. Rakyat itu mas-masnya jangan tempel-tempel teman mbak-mbaknya dong. Mbaknya mundur dikit. Kenapa kamu saya suruh mundur dikit? Cantiknya kelewatan. Mbak, nanti tolong keluarnya jelas-jelatan ya. Kenapa? Karena perasaan padamu tidak bisa diutarakan. Kalau kamu naksir ceweknya diambil sama orang lain, kamu doa, ya Allah, bila dia bukan jodohku, cabut saja nyawa jodohnya ya Allah.
Ada yang jomblo di sini? Answer jomblo. Kalau kamu lahir dalam keadaan jomblo, itu bukan sebuah kesalahan. Tapi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, itu mengenaskan. Oh, waduh, no kayak ngono kok jomblo. Apa? Malah nyanyi lagu nih Gus Dur. Uripe ayam, rasa aman, dununge rasa tanda yang iman, sabar narimo najan pas-pasan, randuwe bojo iso sabungan matane. Begitu masuk kota Madinah, Abdullah bin Ubay ini tersinggung dengan kehadiran Rasulullah. Kenapa? Karena orang Madinah yang tadinya mengidolakan Abdullah bin Ubay berpindah ke lain hati, jadi mengidolakan Kanjeng Nabi. Makanya kadang-kadang kita di kampung itu seperti itu, orang lama, ada orang baru yang lebih terkenal biasanya sakit hati. Sampai akhirnya Abdullah bin Ubay ini memprovokasi penduduk kota Madinah dengan mengatakan apa? Samin kalbak yakulka, gemukkanlah anjingmu maka anjingmu akan memakanmu. Jadi Kanjeng Nabi itu pernah dibilang anjing sama Abdullah bin Ubay. Makanya dari Kanjeng Nabi tidak marah. Makanya Gus Miftah tidak marah ketika dikatakan Gus telek. Saya lebih suka dari jadi telek daripada jadi roti. Telek kalau banyak bisa jadi pupuk, roti dimakan jadi tani. Makanya saya nggak marah. Sopo sih ngomong Gus Dur? Kok bener sih? Saya santai-santai saja. Ya, orangnya sekarang malah di penjara. Saya doakan mudah-mudahan betah di dalamnya. Akhirnya apa? Sama Rasulullah, Abdullah bin Ubay didoakan supaya mendapatkan hidayah. Jadi mohon maaf kalau Anda punya sedulur beragama lain, itu didoakan supaya masuk jadi orang Islam itu boleh. Yang nggak boleh itu sudah mati kamu doakan, padahal berbeda agama dengan kamu, itu nggak boleh. Nanti tak sebutkan ayatnya. Akhirnya apa? Apakah Rasulullah berhasil? Tidak. Abdullah bin Ubay tetap menjadi kafir, tetapi anaknya Abdullah bin Ubay masuk Islam. Jadi begini, kalau kamu lihat orang nakal, jangan pernah kamu katakan dia nakal. Doakan. Sama halnya ketika saya berhadapan dengan anak-anak dunia malam, kenapa saya mengatakan jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Karena bisa jadi walaupun dia ahli maksiat, kita tidak pernah tahu. Jangan-jangan besok anaknya menjadi anak yang terbaik atas izin Allah. Apa lu maksudnya jenengan sing wong apik niki mbah-mbahne mbiyen mesti wong apik. Durung mesti. Anake maling dadi wong apik aja oke. Ini ngaji karo lonte, gak ada lonte yang punya cita-cita supaya anaknya jadi lonte, gak ada. Ada PSK mau mati, wasiat sama anaknya, nah ibu mau mati, tolong lanjutkan perjuangan ibu sebagai lonte ya. Gak ada. Makanya inilah konsep dakwahnya Ahlus Sunnah. Dakwah itu mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, menyenangkan bukan menakutkan, mengislamkan bukan mengkafirkan, gelasnya yang besar bukan gelas kecil. Diganti mau selesai mau diganti. Singkat cerita, Abdullah bin Ubay mati. Nanti dulu sebelum saya lanjutkan. Saya itu kenapa kok sayang banget sama orang nakal?
Saya ngaji di Bengkulu, di Bengkulu. Saya mau masuk ke lapangan, perut saya mules. Saya mampir toilet salah satu warga di situ. Begitu saya masuk rumahnya, saya kaget. Kenapa? Di ruang tamu itu isinya fotonya Gus Miftah dalam semua bentuk ono kabeh. Sing ngadeg lungguh miring jengking kabeh. Begitu saya pulang ketemu sama istrinya, saya tanya istrinya, Mbak, suamimu santri? Bukan. Suamimu ahli ibadah? Bukan. Suka pengajian? Bukan. Suami kamu siapa? Suami saya itu pemabuk, premannya kampung sini, gak ada yang berani dengan suami saya. Satu tubuhnya semuanya bertato. Tapi setiap kali suami saya mabuk pulang di malam hari, pasti nyetel YouTubean Gus Miftah. Orang mabuk saking ngefansnya sama saya, fotonya semuanya dipasang di ruang tamu. Kan kita nggak pernah tahu. Maka coba Anda lihat, bapaknya pemabuk, orang nakal, kadang-kadang anaknya juara TPA. Ada nggak seperti itu? Oh enggak, bapaknya belum sholat tapi anaknya pintar ngaji. Itulah kenapa kita tidak boleh menghakimi orang jelek. Maka saya mengatakan lebih baik ahli maksiat yang khawatir dengan kemaksiatannya daripada orang yang banyak ibadah tapi sombong dengan ibadahnya. Saya sampaikan ya, ahli maksiat belum tentu masuk neraka, ahli ibadah belum tentu masuk surga. Karena banyaknya dosa bisa terhapus dengan kesungguhan bertaubat, banyaknya pahala bisa hilang gara-gara ujub riak dan kesombongan. Rungokno kuping. Makanya jangan sok suci. Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Rungokno. Suwe-suwe nang aku bantalku nganggo iki dulu. Rumah. Nah. Ngombe seger. Dan saya banyak. Saya pengajian di Gang Doli yang sekarang sudah tutup. Yang ngaji depan panggung ini rata-rata mulutnya bau alkohol. Ngaji. Sholawatan nangis. Bahkan kalau di sana saya begitu naik panggung, selamat datang Gus Miftah, presiden para pendosa. Masya Allah, saya dapat julukan presiden para pendosa. Mereka ngaji khusus, ada yang gede perutnya ditato, saya buka tato beduk. Preman tatonya beduk. Itu tato apa mas? Beduk. Kenapa kamu tato beduk? Saya cinta dengan NU. Itu tato beduk. Iya, pukulnya di mana? Ini sore. Kamu nggak paham dong. Kamu mau paham? Nikahlah sama Banser. Tunggu yang cilik. Bahan serok bibi cewek. Tak penting, seneng. Jangan ngajak pacaran. Cewek sama sound system tuh bedanya tipis. Sound system diragatin tek oke, ketok wujud. Cewek diragati oke, dipek kancane. Kamu katakan sama mereka deh, Bang, jangan hanya ngajak adik untuk merayakan malam tahun baru, tapi tolong ajak adik untuk menempuh hidup baru. Ya masuk, ya cerdas. Bedrobe elek. Pengajian paling menyedihkan tahun ini. Bedrobe elek, gelas cewek. Risman. Wongnya sing dia. Risman. Ngomongnya minggat tanda-tanda gitu. Apalagi mau linggong ya. Guys, tadi panitia minta infaknya 40 ya, terus aku ya.
Ya banyak. Mana panitia cepat siap. Terus merepoti kiai itu kok. Biasa. Katanya jamaah, mending ada kotak infak apa enggak? Enggak, ya udah enggak jadi. Lanjut ngaji apa kotak infak? Ngaji. Berarti nggak usah ada kotak infak. Kalau dibayar ya wes kok. Lapor ke polisi. Dugaan pelanggaran KUHP pasal 378 penelingkuhan. Sangone Gus mung titik 335 perbuatan tidak menyenangkan. Sudah diingatkan Risman kok ngeyer pasal 44 cacat mental. Wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, wong edan kuwi bebas, pengen bebas dadi Risman. Wong edan. Endi Risman wong iki? Lah entek njur impak. Sehingga cerita Abdullah bin Ubay mati, akhirnya anaknya sowan ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, bapak saya mati, mau nggak takziah ke bapak saya? Mau. Kanjeng Nabi layat kepada orang yang memusuhinya. Coba jangan wong kene tanggane si musuh mati modaro. Kanjeng Nabi layat, Pak. Ya Allah. Begitu Kanjeng Nabi layat, semua orang kaget. Ini Kanjeng Nabi tiap hari dibilang anjing, mau mendatangi musuhnya, orang yang memusuhinya. Kalau Kanjeng Nabi nggak pernah nganggap musuh, Kanjeng Nabi nggak punya musuh siapa-siapa. Akhirnya Pak Kanjeng Nabi datang, monggo Kanjeng Nabi. Sampai lokasi, anaknya matur lagi, Kanjeng Nabi, mau nggak engkau mensyafaati bapak saya? Kalau Kanjeng Nabi jenazah Abdullah bin Ubay diidoni. Ini jadi riwayat kenapa kalau ada kiai kita minta air minum supaya didoakan, karena itu ada berkahnya. Sisa dari para habaib, para kiai kita rebutan karena ada berkahnya. Kanjeng Nabi pernah meludahi jenazah Abdullah bin Ubay. Apakah berarti sampai di situ? Tidak. Kanjeng Nabi, boleh nggak saya minta jubahnya? Untuk apa? Untuk saya jadikan kain kafan bapak saya. Mikirnya anaknya Abdullah bin Ubay, kalau bapaknya dikasih kain kafan Kanjeng Nabi, jubai Kanjeng Nabi tidak akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Wow, jubai Kanjeng Nabi guys. Makanya kalau kamu pengen besok mati nggak ditanya Munkar Nakir, gampang. Kain kafannya rupanya hijau. Orang takoni dikira lontong, orang takoni langsung diuntal. Kayak bapak iki pengen kan kapan rupanya pink, apa malaikatnya bengok kincil guys. Ambiar lah, ini poinnya yang terakhir. Begitu semua dilakukan Kanjeng Nabi, anaknya matur mani, Kanjeng Nabi, mau nggak engkau mensolatkan jenazah bapak saya? Hampir saja Kanjeng Nabi sholat. Sebelum Kanjeng Nabi sholat, Umar protes. Kanjeng Nabi, ini kamu kafir kok jaringan sholatin? Apa jawaban Kanjeng Nabi? Mana mau? Orang Nabi melu-melu. Begitu mau sholat, Allah menurunkan satu ayat dalam surat At-Taubah ayat 84. Wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mensolatkan, mendoakan orang yang mati salah satu di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri di atas makamnya. Ini larangan mendoakan orang kafir dan orang munafik. Lah lucunya sama orang-orang sekarang yang baru belajar ngaji, ayat ini dijadikan dasar nolak tahlilan, mendoakan orang mati. Ini yang namanya jaka sembung bawa golok, gak nyambung bawa. Yang dilarang itu mendoakan orang mati yang kafir. Kalau Islam tetap didoakan. Inilah yang dicontoh oleh orang Ahlussunnah. Kanjeng Nabi tidak hanya baik kepada orang yang baik, tetapi kepada orang yang tidak baik.
Maka orang NU dengan tetangga Muhammadiyah, maafi muskilah. Tetanggamu nggak tahlilan, nggak ada masalah. Tetanggamu nggak kunutan, nggak ada masalah. Karena kunut nggak kunut semuanya punya dalil. Kunut sunnah menurut Imam Syafi'i, tapi tidak sunnah menurut Imam Hanafi. Ya sudah, yang kunut monggo enggak juga nggak apa-apa. Inilah Ahlus Sunnah. Tapi saya yakin orang Gerabak sudah tidak ada yang ribut soal kunut. Kenapa? Karena orang Gerabak sudah sudah jarang sholat subuh. Subuhane jampit, tahu usolnya ditambahi. Usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Subuhane jam 8. Wah, begitu dibuka kamarnya kalau bokne seneng anakku ahli sholat duha. Misalnya Allahu liman hamidah, Allahumma hadina fiman hadait. Bokne kaget, duha kok nganggo kunut. Ya santai saja. Yang suka tahlilan jangan menghina yang tidak suka tahlilan, karena semuanya punya dasar. Lah awak tahlilan tonggomu orang seneng tahlilan ya ora apa-apa, mati dijarke bae. Modar-modar rotek. Terus saya kamu pujian tetanggamu nggak pujian ya ora apa-apa. Kamu sholawatan tetanggamu nggak sholawatan ya ora apa-apa. Wong cangkeme tetanggamu ora apal sholawatan. Kayak saya umroh di Madinah. Haji 2015 Mekah Madinah nggak puji-pujian. Teman saya ngomong begini, Gus lihat tuh Mekah Madinah aja habis adzan nggak puji-pujian kok, kenapa di Gerabak puji-pujian? Saya jawab ya beda. Apa bedanya Gerabak dengan Mekah Madinah? Mekah Madinah belum ada, masjidnya sudah penuh. Lalu Gerabak ya Allah, sing pujian cangkeme nganti sempal yo ora teka-teka. Nembe tandur rumah tandur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawabannya? Adzan meneh. Wongnya ya tak kali ya. Biasanya jilbabnya apa? Sing jilbabnya hijau insya Allah luweh nemen. Yang hijau yes luweh nemen. Lalu muncul bapak hijau, lu gue dengar tongkaknya selonjor ke ya orang rumah sang itu kayak meletek-meletek. Oh, celukannya mama tongkaknya meletek-meletek. Maka inilah Islam yang saya ajarkan. Ini bersumber kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.